Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasien TBC terbanyak kedua di dunia? Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 842.000. Dari jumlah tersebut, baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan, setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Kenapa sih TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Yang pertama, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien TBC. Kedua, belum semua lapisan masyarakat sadar untuk berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit jika batuk lebih dari 2 minggu. Ketiga, belum semua lapisan masyarakat paham tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Siapa saja yang berisiko tinggi tertular TBC? Anak balita, lanjut usia, remaja, pasien diabetes mellitus, orang yang tinggal di rumah yang padat penghuninya, gizi buruk, dan pasien HIV. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC? Nah, kontak serumah adalah orang yang tinggal serumah minimal 1 malam atau sering tinggal serumah pada siang hari dengan kasus indeks dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kontak erat adalah orang yang tidak tinggal serumah tetapi sering bertemu dengan kasus indeks dalam waktu yang cukup lama, yang intensitas berkontaknya hampir sama dengan kontak serumah dalam 3 bulan terakhir. Yang harus dilakukan adalah segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan penapisan TBC. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika timbul gejala TBC. Segera diberikan terapi pencegahan TBC berdasarkan indikasi dan keputusan dokter. Apakah TBC bisa disembuhkan? Ya, tentu bisa. Jika kita merasa punya beberapa tanda gejala TBC atau kontak erat bahkan serumah dengan penderita TBC, tentu kita wajib konsultasi dengan dokter terkait bagaimana penanganan lebih lanjut.
Atau bisa juga melakukan screening gratis jika di daerah kita ada program Zero TB. Yang jelas, menerapkan pola hidup bersih sangat dianjurkan. Tetap gunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di dalam air mengalir akan melindungi kita dari bakteri-bakteri atau virus. Apa dampak gizi pada TB? Nutrisi diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Tubuh Anda membutuhkan 3 unsur gizi, protein, lemak, dan karbohidrat untuk beraktivitas dan kebutuhan metabolisme. Selain itu, vitamin dan mineral dalam jumlah kecil merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh Anda untuk bekerja dengan baik. Menjaga keseimbangan yang baik adalah kunci untuk membuat tubuh Anda lebih sehat. Pasien dengan TB yang memiliki nutrisi yang tepat umumnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk melawan penyakit daripada mereka yang memiliki gizi buruk. Oleh karena itu, nutrisi memiliki dampak besar pada diet apa yang diperlukan pasien. Pasien TB bisa makan jenis makanan sesuai keinginannya. Tidak ada diet khusus yang diperlukan untuk pasien TB. Hal ini umumnya direkomendasikan bagi semua orang untuk mengkonsumsi sekitar 15-30% dari protein, 25-35% lemak, dan 45-65% karbohidrat. Daging ayam, daging ikan, telur ayam, dan kacang seperti kedelai sebagai sumber yang baik untuk protein. Beras, mie, kentang, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga adalah sumber yang baik dari karbohidrat. Makanan ini juga mengandung lemak, sehingga lebih baik untuk menghindari mengambil makanan yang terlalu banyak digoreng. Sebagai ganti makanan yang digoreng, Anda dapat memakan makanan yang dimasak dengan cara dipanggang, direbus, atau dikukus untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Vitamin dan mineral harus terkandung di dalam makanan yang Anda makan. Anda harus memakan berbagai jenis makanan setiap hari. Namun, jika Anda tidak nafsu makan, silakan makan makanan favorit Anda dan lebih baik makan dalam porsi kecil beberapa kali sehari daripada dalam porsi yang besar sekaligus. Selama pengobatan TB, makan makanan sehat dan istirahat yang cukup membantu tubuh Anda melawan infeksi.